para Samona, jadi kali ini aku akan membawa kalian ke pusat informasi kaldera Toba yang ada di Sigulati. Dan inilah view pemandangan menuju tempatnya, sungguh indah karena dia tepat di bawah Pusu Buhit. Nah, ini dia, kita sudah sampai dan banyak sekali di sini seperti pepohonan langka yang dilestarikan di tempat ini. Geopark ini merupakan pusat informasi tentang kaldera Toba, mulai sejarah letusan, peninggalan, dan banyak lainnya. Dan kalian tahu, kaldera Toba itu sudah diakui oleh UNESCO sejak tahun 2020, namun disayangkan mendapatkan kartu kuning. Bentuk daunnya hampir mirip dengan daun beringin, cuma daun jari-jari lebih besar daripada daun beringin. Ada juga andaliman digunakan sebagai pemutar lusan orang Batak, nayasih, naniron, natigada, serta natilembu. Kalau sona tadi itu juga digunakan sebagai pewarna kain luas menghasilkan warna merah, diambil juga dari daun. Oke, nomor 7, 24 jam per hari. Dan sampai di UNESCO melihat keramahan kita nggak ada. Oke, kaldera Toba ini. Letusan pertama Gunung Toba berada di Porcea, sehingga membentuk kaldera Porcea sekitar wilayah Parapat, Porcea yang meliputi wilayah Tobasa, kemudian Simalungun, Tapanuli Utara. Diperkirakan terjadi pada 800 sampai 900 tahun yang lalu. Sudah sangat lama. Ini dia, kita sudah ada di dalam dan melihat pemandangan, dan memang dijelaskan juga sama kakaknya gitu. Inilah peninggalan batu-batu dari letusan Gunung Toba. Ini sungguh-sungguh dahsyat. Letusan Gunung Toba yang kedua terjadi di daerah Haranggaul, sehingga membentuk kaldera Haranggaul yang meliputi wilayah Simalungun, Karo, dan Dairi, yang diperkirakan terjadi pada 500 tahun yang lalu, sehingga terbentuklah kaldera Haranggaul. Letusan yang ketiga itu terjadi di Sibandang, sehingga membuat terjadinya kaldera Sibandang diperkirakan 74.000 tahun yang lalu. Ini merupakan letusan yang ketiga yang meliputi kaldera Sibandang, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Utara. Dan terjadilah kaldera Toba, yaitu Danau Toba yang dikelilingi 7 kabupaten di Sumatera Utara. Ini benar-benar sangat keajaiban dunia ya, dan menjadi bagian dari UNESCO. Dan kalian tahu, letusan yang ketiga itu merupakan diperkirakan hampir 1 minggu terjadinya letusan yang sangat dahsyat, sehingga mengeluarkan larva ke seluruh bagian Sumatera Utara. Letusan yang ketiga merupakan letusan terakhir, namun masih ada magma yang belum keluar ke bumi, yang sekarang itu terbentuklah Pulau Samosir yang ada di tengah-tengah Danau Toba. Jadi Hamuna, dari rangkuman yang aku kasih tadi itu ada 3 tahap letusan yang membentuk kaldera Toba itu sejak 800, 900 sampai 74.000 tahun lalu, yang membentuk kaldera Toba, yaitu akibat letusan Danau Toba sebanyak 3 kali membentuk kaldera Danau Toba, yang sekarang ini kita sebut Danau Toba, yang sangat indah. Nah, bagi kamu yang merasa ada yang kurang tepat, kamu boleh komen. Mungkin kamu lebih paham. Aku hanya belajar dari pemberian pemahaman dari si resepsionis, dan yang aku baca-baca di media sosial ataupun di Google gitu kan, dari beberapa sumber. Jadi memang letusan Gunung Toba ini terjadi 3 kali sehingga membentuk 3 kaldera, tapi yang terakhir itu yang membentuk Danau Toba gitu. Jadi benar-benar luar biasa. Berarti dulu itu Gunung Toba ini sangat besar, dan kalian tahu masih ada magma yang belum dikeluarkan ke bumi.
sehingga terbentuklah Pulau Samosir yang sekarang ini dikelilingi sama Danau Toba. Berarti seakan-akan bisa aja nanti magma itu keluar sehingga terjadi letusan lagi, dan ini benar-benar menjadi pelajaran untuk kita. Semoga kita semakin menambah wawasan, dan kalian tahu ini juga membuat aku semakin menambah pengetahuan dan wawasan bahwasannya terjadinya letusan Gunung Toba itu sangat dahsyat, sehingga terjadilah Danau Toba dikelilingi 7 kabupaten di Sumatera Utara. Ini benar-benar luar biasa, dan rasaku pentingnya ada edukasi biar kita ditanya orang nanti gimana sih terbentuknya Gunung Toba itu gitu. Ternyata ada 3 tahapan. Yang pertama tadi letusan di Persea, yang kedua di Haranggaul, yang ketiga yang terakhir itu di Sibandang, meliput Kumbang-Hasunutan dan Tapanuli Utara. Dan bagi teman-teman yang merasa berguna, semoga informasi ini berguna untuk teman-teman dan kita semua. Semoga pemahaman kita tentang kaldera Toba itu semakin bertambah, dan kalian jangan lupa berkunjung ke Geopark Kaldera Toba yang tempat sebagai pusat informasi kaldera terbentuknya kaldera Danau Toba. Dan semoga Pak kaldera Toba ini tahun ini mendapatkan kartu hijau. Jika terus mendapatkan kartu kuning akan dicabut oleh UNESCO. Nah, itu dia informasi yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan share. See you, bye-bye. Horas, bye-bye.